Tidak? Sudah, Pak. Oke. Sebentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, Bapak Ibu semua. Mohon maaf sebelumnya, hari ini kita ada perubahan jadwal ya, mestinya tadi pagi jadi ke sore ya. Jadi hari ini betul-betul semua paralel rapatnya nggak tahu numpuk di hari ini. Ya mudah-mudahan kita bisa selesai sebelum maghrib insya Allah ya. Dan ini nggak terlalu banyak ya tentang validity dan reliability. Ya baik Bapak Ibu semua. Untuk sore ini kita akan diskusi mengenai uji validitas dan reliabilitas. Jadi uji validitas dan reliabilitas ini merupakan salah satu bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Namun terkadang kita sebagai peneliti gitu ya sering salah kaprah. Jadi semua yang namanya instrumen itu mesti diuji validitas dan reliabilitas. Padahal tidak demikian. Ya. Apa sih yang nggak perlu diuji validitas? Sebagai contoh misalkan kalau kita variabel kita hanya mengukur tentang variabel yang itu bersifat pasti gitu ya, itu tidak perlu. Seperti apa? Misalkan hanya ingin melihat tentang karakteristik demografi, sehingga pertanyaan hanya seputar usia, jenis kelamin, kemudian misalkan ada biomarker tertentu ya, berapa misalkan kalau pada HIV berapa viral load-nya, berapa CD4-nya gitu ya. Itu tidak perlu dilakukan uji validitas ya, karena itu sudah jelas menanyakan hal yang memang sudah pasti. Ketika kita menanyakan berat badan, misalkan berapa usia, berat badan, atau bahkan hanya tulisannya hanya misalkan berat badan saja, orang sudah memahami ya. Jadi pada bagian tertentu itu sudah menjadi common sense gitu ya, itu tidak perlu dilakukan uji validitas ya. Termasuk misalkan kita mau mengukur tentang sesuatu ya yang bukan karakter demografi, misalnya tentang observasi gitu ya, observasi tentang pola makan, atau misalkan tentang asupan gizi ya, atau status nutrisi, dan itu hanya merecall saja, mewawancara gitu ya, melihat, itu tidak perlu dilakukan uji validitas lagi ya. Sehingga jawabannya misalkan hanya melihat, mengobservasi perilaku makannya sehari berapa kali misalnya gitu ya, dan kemudian bagaimana kondisi jamban misalkan gitu ya, itu tidak perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas karena itu sudah pasti gitu kan, tidak menimbulkan multi persepsi. Nah, seperti apa yang mesti dilakukan uji validitas dan reliabilitas? Itu adalah pada sebuah alat ukur atau psikometri yang mengukur suatu variabel yang berpotensi menimbulkan multi tafsir atau multi persepsi. Sebagai contoh, misalkan kita mau mengukur tentang tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan itu ada berbagai psikometri. Ada beberapa psikometrik yang sudah common atau sudah well established, seperti misalkan STAI, State Trait Anxiety Inventory, atau DAS gitu ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu bersifat sebuah kalimat yang di dalamnya bisa multitafsir. Ketika hal itu digunakan pada konteks populasi yang berbeda. Sebagai contoh misalkan STAI atau State Trait Anxiety Inventory ya. Itu untuk mengukur tingkat kecemasan. Versi aslinya dalam bahasa Inggris, namun dia sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Nah, ketika dipergunakan pada konteks, jangankan pada yang pada populasi yang menggunakan bahasa berbeda, pada yang populasi yang menggunakan bahasa yang sama saja, tapi pada konteks yang berbeda, maka itu mesti dilakukan uji validitas dan reliabilitas dulu, karena mungkin saja terdapat modifikasi dalam isinya. Bagi contoh, misalkan STI itu digunakan aslinya develop misalkan pada populasi pasien ya yang mengalami gangguan atau dirawat di mental health facilities, atau misalkan di rumah sakit jiwa atau di klinik kejiwaan misalkan gitu ya.
ketika itu digunakan pada populasi general population, gitu ya, maka itu mesti dilakukan adaptasi karena konteksnya berbeda. Ketika itu dilakukan modifikasi dari segi strukturnya, apakah modifikasi saja atau sampai ditambahkan item pertanyaannya atau dikurangi, ya, maka itu mesti diujikan lagi validitas dan reliabilitasnya. Apalagi sampai dilakukan translasi ke dalam bahasa lain yang dilakukan translasi dan local adaptational process. Sehingga kita sebutnya adalah local translational and adaptation process. Jadi ditranslasi dan diadopsi sesuai dengan kultur budaya setempat. Gitu. Nah, itu perlu dilakukan uji validitas karena mungkin saja asalnya 5 item bisa menjadi 6 item, 7 item, atau bahkan lebih berkurang karena mungkin ada item-item tertentu yang itu tidak relevan pada konteks budaya populasi tersebut, gitu. Ya, sehingga karena berbeda dilakukan uji validitas lagi, gitu ya. Oke, sampai saat ini bisa diikuti Bapak Ibu ya. Kalau ada yang misalkan kurang bisa dipahami atau tidak jelas, boleh langsung raise hand atau boleh open mic dan bisa menanyakan. Nah, sekarang seperti apa sih uji validitas dan reliabilitas ini? Oke. Jadi, saya yakin Bapak Ibu semua sudah belajar waktu S1 dulu ya. Intinya kalau apa sih bedanya validitas dan reliabilitas? Validitas itu artinya sesuatu dianggap valid ya kalau itu bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebagai contoh, penggaris akan valid untuk bisa mengukur panjang sebuah benda, ya. Tapi tidak valid ketika akan mengukur berat badan seseorang, karena fungsi penggaris bukan untuk mengukur berat badan, tapi untuk mengukur panjang, sehingga data yang didapatkan adalah berupa panjang sebuah dimensi, bukan berat sebuah objek, gitu ya. Tapi timbangan itu akan valid untuk mengukur berat badan, tapi tidak valid untuk mengukur panjang di sebuah benda. Gitu ya. Jadi sesuatu yang nggak valid kalau instrumen tersebut ya bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, ada nanti reliable. Reliable itu apa? Mudahnya reliable itu adalah konsisten. Jadi ketika seseorang diukur panjangnya gitu ya dengan menggunakan meteran atau penggaris gitu ya, di mana yang melakukan itu oleh peneliti A, hasilnya misalkan 170 cm, kemudian oleh peneliti B juga sama 170 cm, kemudian besoknya atau dalam periode waktu di mana dalam periode waktu itu diasumsikan tidak terjadi perubahan waktu itu tidak menjadi variabel yang membuat perubahan pada dimensi tersebut dan hasil tetap sama, maka itu dikatakan reliable. Tapi kalau misalkan alat tersebut misalkan untuk mengukur objek A diukur oleh peneliti A, tingginya 170, tapi oleh peneliti B jadi 160. Berarti itu tidak reliable. Tapi betul-betul bisa mengukur. Yang didapatkan sama-sama valid dua-duanya, tapi tidak reliable. Jadi bisa saja sebuah instrumen itu dia valid tapi tidak reliable. Artinya dia bisa mengukur apa yang sebetulnya. Ya. Jadi itu adalah tentang konsep validity dan reliability, sehingga di sini definisikan adalah validity adalah sebuah kemampuan sebuah alat ukur untuk mengukur apa yang harus diukur. Dan kemudian validity ini adalah merefleksikan makna yang sesungguhnya ya dari sebuah konsep ya untuk dapat konsep itu dipertimbangkan. Artinya ketika kita sudah membuat research framework dan variabel yang menjadi variabel outcome-nya itulah misalkan tadi ya tentang kecemasan atau tentang kepatuhan atau tentang self efficacy misalnya itu ya. Maka ketika kita menggunakan sebuah instrumen A, kita akan mendapatkan alat itu ketika dia valid maka akan menghasilkan sebuah data yang bermakna sesuai apa yang kita harapkan. Ya. Sesuai yang kita harapkan bukan berarti harus sesuai dengan hipotesa, itu berbeda ya. Jadi ada hipotesa, ada expected outcome. Apa bedanya? Kalau hipotesa itu kita ada sebuah asumsi, misalkan sebuah variabel itu akan berubah gitu ya. Akan mengalami perubahan
karena ada intervensi di variabel lain. Ketika tidak ada intervensi, maka variabel tidak berubah. Itu hipotesa. Simpelnya seperti itu. Nah, expected outcome itu adalah sesuatu yang kita harapkan sebuah hasil dari alat ukur yang bisa menghasilkan data yang itu kita harapkan. Jadi ketika misalnya kita ingin mendapatkan data tentang tentang konsep kecemasan, tentang pengaruh sebuah misalkan intervensi atau model tertentu terhadap kecemasan seseorang, dan kita menggunakan alat ukur tertentu, dan ketika diukur maka kita bisa mendapatkan data mengenai tingkat kecemasan seseorang karena pengaruh intervensi itu, maka itu alat ukur disebut sebagai valid dan kita mendapatkan expected outcome-nya, gitu ya. Dan expected outcome tidak mesti selalu sesuai dengan hipotesa kita, bisa saja berbeda. Ya, sehingga ketika sebuah peneliti, kan hipotesa itu muncul karena ada sebuah asumsi dari peneliti bahwa ada suatu fenomena yang membuat sebuah variabel itu bisa berubah karena ada intervensi lain. Intervensi itu bisa karena perlakuan atau bisa karena nature dari variabel itu sendiri. Misalnya, asumsi kita adalah seorang dengan yang mengalami penuaan, maka dia akan mengalami penurunan kepadatan tulang, misalkan bone densitas. Nah, sehingga asumsi kita, semakin tua seseorang, maka dia akan semakin menurun densitas tulangnya. Sehingga HO-nya, misalkan gitu ya, usia tidak berpengaruh terhadap tingkat kepadatan seseorang, tingkat bone densitas seseorang. H1-nya usia berpengaruh. Ya. Itu melihat sebuah perubahan karena nature dari subjek itu sendiri, karakteristik demografi. Ada lagi nanti misalkan karena sebuah perlakuan, misalkan intervensi pemberian vitamin D bisa meningkatkan kepadatan tulang. HA-nya, intervensi vitamin D tidak bisa meningkatkan kepadatan tulang. Itu hipotesa. Hasilnya ternyata tidak sesuai harapan, ternyata vitamin D yang kita harapkan bisa meningkatkan ternyata tidak. Artinya kan HO itu dia bisa diterima atau tidak, gitu ya. Nah, expected outcome bisa sesuai dengan asumsi kita HO-nya atau tidak, gitu. Kemudian yang berikutnya, apa sih jenis validity itu? Validitas itu ya. Yang pertama ada content validity. Ya, jadi content validity ini adalah tahap awal dari kita melakukan uji validitas sebuah instrumen atau sebuah alat ukur. Nah, ini disebut juga sebagai phase validity. Jadi content validity ini adalah bagaimana ketika kita mendevelop sebuah instrumen atau kita misalkan melakukan translasi dari sebuah instrumen ke dalam bahasa lain yang disesuaikan dengan lokal budaya setempat, kita mereview kembali kontennya itu secara konsep, secara aspek konsep dan aspek praktisnya sudah sesuai belum? Sudah bisa mengukur apa yang kita mau belum? Jangan sampai misalkan kita mau mengukur tentang safe aplikasi, ya, tapi isinya itu banyak mengenai menjurusnya kepada misalkan motivasi atau tentang bahkan misalkan suicidal attempt, keinginan bunuh diri atau tentang kecemasan. Itu dua hal yang berbeda. Nah, sehingga pastikan bahwa konsepnya itu sesuai dulu ya, secara konsep, sehingga untuk melakukan content validity ini bisa dilakukan dengan cara peneliti itu pertama melakukan kajian literatur dari sumber-sumber buku bacaan, melihat dari yang sudah ada sebelumnya, kemudian melakukan uji eksternalnya kepada pakar di bidangnya, gitu ya, untuk memvalidasi betul tidak konten yang sudah kita buat ini sesuai dengan konsep yang seharusnya, gitu. Yang berikutnya ada construct validity. Nah, construct validity ini adalah kita dari konsep yang sudah kita buat itu kita konstrukkan, dikonstruksikan menjadi sebuah set pertanyaan, ya, sebuah item-item pertanyaan atau pernyataan yang bisa diukur. Ya, jadi kalau tadi itu kita baru beri sebuah konsep, misalkan untuk ketika melakukan content validity tentang instrumen kecemasan, maka karena kecemasan itu berkaitan sama ada faktor pencetusnya, triggernya, gitu ya, ada berkaitan sama skalanya, ada berkaitan sama faktor penyebabnya, sehingga item-item itu mesti muncul. Kita buat dulu saja konsepnya.
unstructured, tidak terstruktur. Nah, kita dapatkan dan item-item itu atau poin-poin itu sudah sesuai, maka kita rumuskan dalam sebuah konsep validity, dibuat konstruksinya. Nah, setelah itu maka kita lihat apakah validity itu memenuhi unsur convergent dan divergent, ya. Nah, apa itu maksudnya? Convergent itu adalah ketika dua pertanyaan itu akan menghasilkan dua pertanyaan yang serupa akan menghasilkan hasil yang sama. Misalnya ada dua soal, dua item. Item nomor 1, dua-duanya ingin menanyakan mengenai onset gitu ya, atau waktu terjadinya kecemasan, atau misalkan hal yang menyebabkan terjadinya seorang mengalami kecemasan. Item pertama misalkan kapan Anda mengalami suka mengalami gelisah saat mengalami gelisah. Yang keduanya adalah waktu yang biasa Anda alami ketika Anda mengalami gelisah adalah, nah, dua-duanya kan sama menanyakan waktu, hanya susunan kalimatnya berbeda, tapi dua-duanya menanyakan hal yang serupa. Maka ketika itu dicobakan, responden akan menjawab hal yang serupa. Nah, berarti itu convergent. Ya, itu convergent. Nah, apa itu divergent? Divergent ketika dua pertanyaan yang betul-betul berbeda, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Sebagai contoh, item nomor 1 menanyakan tentang onsetnya. Item kedua menanyakan tentang penyebabnya. Kan dua hal berbeda. Jangan sampai dua pertanyaan berbeda tapi menghasilkan jawaban yang sama, yang serupa. Nah, itu berarti dia tidak divergent. Ya. Jadi sebuah set pertanyaan dari sebuah instrumen itu dia harus convergent dan harus divergent. Nah, sekarang faktor apa saja yang bisa menurunkan validitas? Pertama, unclear direction. Jadi ketidakjelasan dalam instruksinya. Misalnya di dalam instrumen tersebut untuk mengukurnya adalah dengan memberikan rating, ya, rating karena berupa skala Likert, misalkan dari mulai sangat tidak setuju, misalkan sampai sangat setuju. Nah, tiba-tiba ada yang pertanyaan yang dia bersifatnya kan, yang skala Likert itu ada yang dia bersifatnya pernyataan positif, ada yang direksinya positif, arah positif atau arah negatif. Artinya kalau arah positif itu semakin dia setuju, gitu ya, maka itu akan semakin besar skornya. Nah, jangan sampai dua hal yang satu positif atau negatif tapi memiliki direksi yang sama. Nah, itu tidak sesuai, sehingga orang akan bingung, itu akan bias dan akan menimbulkan tidak valid. Misalkan seharusnya semakin tinggi misalkan ya rating dia terhadap perasaan yang dia alami saat dia mendapatkan sebuah stresor, maka itu akan semakin tinggi dan itu harusnya membuat dia kriterianya semakin cemas. Ini kebalikannya gitu, sehingga nanti hasil akhirnya menjadi tidak valid. Seharusnya dia mendapatkan skor 4, ini menjadi 1, itu kebalikannya. Nah, sehingga itu bisa menurunkan validitasnya. Jadi ketidakjelasan dalam direction. Jadi mesti dipastikan dari segi instruksi dari ketika akan menjawabnya, kemudian skala ukurnya apakah bisa positif atau negatif, kalau misalkan skala Likert, ya, kemudian apa yang mesti diisinya, ya, semua mesti jelas. Jangan sampai menimbulkan ambiguity atau ketidakjelasan. Nah, kemudian kesukaran atau kesulitan dalam mengartikan katanya atau kalimatnya, itu ya, tidak jelas kalimatnya, tidak lengkap, tidak sesuai dengan kaidah EYD kalau dalam bahasa Indonesia gitu, itu bisa menurunkan lower validity karena akan menurunkan menimbulkan multitafsir. Kemudian ambiguity dalam statement, kemudian waktu yang tidak pas, misalkan ada 60 item atau 40 item, tapi waktu yang diberikan gitu ya hanya 10 menit atau 15 menit. Tentunya tidak, sehingga banyak pertanyaan yang dia jawabnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia jawab gitu, dia hanya asal-asalan saja. Kemudian dari tingkat kesulitan, jangan sampai itu untuk mengukur, misalnya mengukur dengan tingkat pengetahuan misalnya gitu ya, tingkat pengetahuan tentang penanganan atau penanganan COVID-19 ya di rumah. Tapi isinya adalah sasaran untuk perawat atau semoga tenaga profesional, padahal populasi kita yang akan kita tuju ini adalah masyarakat awam.
gitu. Sehingga itu menjadi tidak sesuai gitu. Jadi lihat dulu target audiensnya apa atau target populasinya siapa, kemudian ada standarnya. Oke, dikatakan untuk misalkan menurut sebuah tingkat pengetahuan itu berdasarkan teori yang untuk level masyarakat awam itu apa yang mesti dipahami. Sehingga kita tidak bisa mengatakan ketika misalkan masyarakat awam atau kader dia sudah sangat terlatih, sudah sering ikut pelatihan, kemudian udah paham tentang prokes dan sebagainya, tapi tiba-tiba dikasih pertanyaan yang sasarannya dia adalah tenaga profesional, dan ternyata setelah dinilai akhir dia dapat skor yang dalam kategori yang tidak baik, pengetahuan yang kurang. Nah itu kan tidak relevan karena standarnya berbeda antara tenaga profesional dengan yang tenaga tidak profesional, misalkan masyarakat awam itu berbeda. Nah, itu mesti disesuaikan. Kemudian poorly constructed test item, jadi konstruksinya yang tidak jelas ya, artinya tidak berurut, tidak sistematis gitu ya, itu juga bisa menurunkan validitasnya. Kemudian ketidakjelasan dan outcome-nya. Jadi ini mengukur apa? Misalkan ingin mengukur kecemasan, tapi di dalamnya ada juga dalam satu set itu tidak hanya mengukur kecemasan saja, tapi tentang set aplikasi dan sebagainya, sehingga outcome-nya tidak jelas ya, sehingga nanti akan memunculkan kebingungan, keambiguitian dari responden tersebut ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke reliability. Pak, maaf Pak, mau Ya silakan Bu. Ya, izin bertanya, punten yang untuk tadi validitas kalau untuk observasi hasilnya nanti misalkan ke ya tidak jawabannya dilakukannya atau misal ke ada nilainya, misal gini, saya kan bisa menghitung residu lambung. Nah itu ada misalkan di atas 200 cc itu tidak normal. Itu mesti uji validitas nggak Pak? Tidak perlu Bu. Tidak Karena perlu. kan itu bukan persepsi ya. Itu kan objektif. Artinya hasilnya pasti. Pasti itu dalam arti kata gini. Ibu mengukur itu kan nanti mendapatkannya bukan dari report pasien aja ya. Ataupun kalau report pasien dia ada dasar datanya kan, begitu ya. Misalkan hasil pemeriksaan lab atau dengan diukur dengan alat tertentu kan begitu ya. Halo? Iya Pak. Ya. Nah, hal yang seperti itu tidak perlu. Tadi saya katakan untuk mengukur biomarker, mengukur pemeriksaan lab itu tidak perlu. Nah, tapi kalau misalnya Ibu menanyakan persepsi dia misalnya tentang persepsi dia tentang kondisi kesehatannya, nah itu baru bisa dilakukan reliabilitas karena struktur kalimatnya bisa multitafsir gitu, dan jawabannya bersumber dari pasien itu sendiri yang bersifat subjektif gitu. Ya. Jadi intinya kalau jawabannya itu bersifat subjektif, sudah pasti itu mesti dilakukan uji validasi dan reliabilitas. Tapi kalau misalnya jawabannya itu bersifat objektif hasil pengukuran, pengukuran apalagi menggunakan alat lab itu tidak usah lagi. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Sami. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Iqbal izin bertanya. Enggak, silakan Bu Eci. Pak, saya kan rencananya mau menggunakan HRS ya Pak ya, yang untuk skala halusinasi itu. Nah sebetulnya Mas sudah ada terjemahannya Pak itu teh, dan sudah dipergunakan dan sudah melakukan yang peneliti sebelumnya itu sudah melakukan uji validitas. Kemudian saya tuh sudah mendapatkan izin juga dari peneliti tersebut untuk menggunakan instrumen yang sudah divalidasinya. Apakah kita perlu uji validitas lagi atau gimana Pak? Oke. Pertanyaan saya yang pertama, hasil penelitian tersebut sudah dipublikasikan belum Bu? Sudah Pak. Sudah publikasi. Sudah publikasi sudah mulai proses peer review ya, artinya sudah di jurnal atau di Iya, udah di Sinta 3, Sinta berapa ya? Oke, berarti sudah melalui peer review dan itu sudah dinyatakan valid lah gitu ya. Yang kedua, target populasi pada instrumen itu pada siapa? Pada sama schizofren, pasien schizofren. Berarti karakteristik populasinya sama ya? Sama. Oke, berarti nggak usah dilakukan validitas lagi, sudah valid. Ya, sudah bisa langsung dipakai aja ya Pak? Ya, bisa. Nah, Ibu nanti dalam mesti dicantumkan
itu dari nilai data statistiknya, misalkan dari Cronbach alfanya berapa, ya. Kemudian hasil Pearson correlation pada yang untuk uji validitasnya berapa, ya. Itu dimasukkan untuk menunjukkan bahwa memang valid, apa indikator valid dan reliable-nya. Oh, ini Cronbach alfa sekian. Di uji validitas dari yang peneliti kemarin Ya. itu dimasukkan ya Pak ya? Betul. Berapa? Cronbach alfanya berapa, Bu? Kenapa Pak? Cronbach alfanya berapa? Aduh, saya nggak ini sinyal lookup. Alfa Cronbachnya berapa? Oh, kemarin teh berapa ya? Saya lupa lagi Pak. Nanti di ini. Jadi ya. Ketika kita mendapatkan sebuah instrumen yang sudah ditranslasi dan sudah 0, dipublikasikan, berapa ya? lihat lagi. Siapa tahu itu ternyata dia memberikan bahwa ini tidak valid, bisa jadi ya. Jadi batasan sebuah alat yang dikatakan reliable ya, itu adalah kalau Cronbach alpha dia di atas 0,6 ya. Jadi 0, berapa Pak? Di atas 0,6. Oh ya, nanti saya lihat dulu lagi ya Pak ya itu. Ya, jadi dia akan dikatakan very reliable gitu kalau di atas 0,8. Kemudian 0,6 sampai 0,8 itu ya medium ya. Dia reliable tapi dalam kategori medium lah, medium reliable. Nah, kalau less than 0,6, nah itu bisa dikatakan dia tidak reliable. Tidak, secara statistik dia tidak memenuhi batas minimum sebuah alat ukur dikatakan sebagai itu dia reliable. Artinya kan kalau 0,6 itu dia dari 10 kali percobaan, 4 kalinya itu dia tidak konsisten gitu ya. Kalau misalkan 0,8 ke atas, tapi dari 10 kali percobaan dia hanya 2 kali yang dia tidak konsistennya. Gitu. Idealnya sih 1 yang paling ideal 1, tapi sangat jarang kita menemukan sebuah instrumen dia 1. Artinya kalau 1 itu dari setiap percobaan selalu konsisten, tidak pernah ada yang miss-nya gitu. Begitu Bu ya? Iya Pak. Ya. Iya Pak. Nanti bisa ini ya Pak ya. Ini lagi saya lagi ini Pak. Sinyalnya kurang bagus dari pagi ini Pak. Mangga. Kuplop iya. Ya. Kemudian Bisa nanti konsultasi lagi ya Pak ya nanti ya Pak. Ya boleh. Kemudian dilihat juga nanti uji validitasnya itu dari Pearson correlation-nya berapa ya. Itu tergantung dari jumlah itemnya. Semakin banyak jumlah set pertanyaan, maka toleransi kesalahannya dia semakin besar atau bisa ditolerir gitu ya. Tapi kalau semakin sedikit dia mesti sedikit kesalahannya gitu. Sehingga nanti ada tabel Pearson correlation validity ya, bisa di-download di mana aja. Jadi dia set untuk 20 item pertanyaan, nilai misalnya berapa, 30 berapa, misalnya gitu ya. Ya Pak, makasih. Oke, sami-sami. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau tanyakan lagi boleh sambil di jalan aja. Nah, sekarang reliable atau reliability. Reliability itu adalah akurasi, presisi, dan konsistensi dari sebuah measurement atau pengukuran. Jadi, saya katakan tadi bahwa reliable itu dia kalau konsisten dan presisi, tepat, akurat gitu ya. Oleh siapapun, tidak ada oleh peneliti 1, peneliti 2, peneliti 3, ketika mengukur A dan dia tidak perubahan pada bentuknya, ukurannya atau volume dan sebagainya, harusnya sama dengan menggunakan alat ukur tersebut. Tapi ternyata berbeda, berarti alat ukur itu tidak reliable, gitu ya. Nah, apa sih jenis-jenis dari reliability ini? Ya, itu adalah test and retest yang pertama ya. Test and retest ini artinya sebuah instrumen ya untuk mengukur reliabilitas itu adalah dia diukur dengan tes yang sama pada waktu yang berbeda. Sebagai contoh tadi, kita akan mengukur sebuah alat gitu ya, misalkan untuk menimbang sebuah benda. Timbangan lah gitu timbangannya. Nah, diasumsikan secara teori bahwa waktu ya dalam kurun waktu misalkan 1 jam tidak akan terjadi perubahan yang bermakna. Artinya benda itu tidak akan menciut ya, benda tidak akan menciut kecuali kalau dalam beda 24 jam misalkan karena pengaruh cuaca, karena pengaruh ini sehingga benda itu akan mengalami secara teori akan mengalami perubahan dari masanya gitu ya. Sehingga ketika diukur akan berkurang masanya. Nah, kita akan mengukur pada waktu yang berbeda tapi secara konsep di mana waktu itu tidak menjadi variabel yang menyebabkan sesuatu jadi berubah ya.
Oke, oh ternyata secara teori benda itu masih akan tetap kalau dalam kurun waktu 4 jam. Nah, selama 4 jam itu kita melakukan percobaan berulang kali. Ya, berulang kali artinya diukur berulang kali. Berulang kali oleh orang yang sama dan oleh orang berbeda. Nah, itu harus menghasilkan hasil yang sama. Itu baru dikatakan reliable. Ya. Kaitannya sama kuesioner, ya. Misalkan kita asumsikan waktu tidak menjadi variabel yang berpengaruh terhadap perubahan tersebut. Ya. Misalkan kita akan mengukur tentang motivasi, atau misalkan kepatuhan, ya. Di mana kepatuhan itu secara konsep misalkan dalam 1 minggu, gitu ya, tidak akan berubah, sehingga kita akan mengukur orang yang sama dengan kuesioner yang sama pada waktu yang berbeda dalam kurun waktu 1 minggu itu. Hasilnya harus sama, gitu. Di mana waktu, sekali lagi, di mana waktu tidak menjadi variabel yang untuk menyebabkan sebuah respon itu menjadi berubah, gitu. Itu reliable. Ya, itu test and retest. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada inter-item reliability. Nah, apa maksudnya? Inter-item reliability adalah kita melihat atau mengakses ke hubungan, ya, koneksi antar set pertanyaan. Jadi misalkan kita ada mengukur tentang tingkat kecemasan, itu ada 8 item. Satu set 8 item, 8 itu menjadi satu set pertanyaan. Nah, antar itemnya itu dia mesti berhubungan. Saya katakan tadi, ketika di dalamnya kita mau mengukur kecemasan, namun misalkan di dalamnya ada mengukur tentang kecemasan, ada mengukur tentang variabel lain tidak ada pengaruhnya, tidak ada kaitan sama sekali dengan kecemasan, maka dia pasti tidak akan reliable. Karena responnya dari tiap orang akan berbeda-beda, dan itu kan mengaruhi scoring secara keseluruhan, sehingga dikatakan tidak reliable. Nah, ini akan diuji juga. Sehingga tadi saya katakan, ada Cronbach alpha secara data statistiknya. Ketika kita ujikan, oh ternyata Cronbach alpha didapatkan. Nah, misalkan yang dia ada di atas 0,8, 0,85 berarti dia very good, ya. Kalau di atas 0,6 sampai 0,8 dia dikatakan acceptable, ketika kurang dari 0,6 dia dikatakan tidak reliable. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan melakukan sebuah set pertanyaan, lalu Cronbach alpha ternyata di bawah 0,5 misalkan, di bawah 0,6, jangan dipaksakan untuk diteruskan dilakukan itu sebagai alat ukur untuk mengukur variabel Bapak Ibu. Ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kalau misalkan kita mendevelop itu sendiri, maka kita rekonstruksi lagi, lihat mana yang tidak reliable-nya. Caranya nanti kita bisa melihat dari nilai yang paling ada secara data statistiknya nanti pada pertemuan yang minggu depan mungkin ya. Karena itu langsung mesti melihat pada data statistik di SPSS-nya kalau kita menggunakan SPSS misalkan. Itu bisa di item dilihat misalkan ternyata yang menyebabkan perubahan ini ada satu variable nih dari 5 soal nomor 3 nih dia memiliki Cronbach alpha yang paling kecil. Kalau ini di-delete maka ternyata jadi berubah secara keseluruhan menjadi reliable gitu ya, di atas 0,8 atau di atas 0,6. Itu sangat memungkinkan ya. Atau dengan cara keduanya adalah dengan cara kita merekonstruksi kembali, kita lihat kembali dari set-set pertanyaan tersebut berhubungan tidak. Kalau tidak berhubungan berarti cari mana pertanyaan yang tidak berhubungannya. Kemudian struktur kalimatnya bagaimana? Ambigu tidak, multitafsir tidak gitu. Ya. Itu sehingga diujikan kembali untuk mendapatkan hasilnya supaya dia di atas 0,6 untuk Cronbach alpha-nya. Nah, kemudian reliable ini ada contoh-contoh misalkan pada sebuah anak panah gitu ya. Contoh misalkan seperti ini. Ini ya kalau kata coach anak saya kebetulan ikutan ekskul mau manah ya. Kemudian kata coachnya, oh Pak itu anaknya udah grouping ya, istilahnya grouping. Nah, contoh seperti ini, nggak apa-apa, walaupun belum ke tengah tapi grouping dulu. Nah, grouping itu artinya sepertinya dia salah ya, dia tidak tepat tapi tidak tepat semua dan tidak tepatnya relevan berdekatan. Nah, ini dikatakan reliable but not valid ya. Dia konsisten tapi konsisten yang tidak tepat gitu ya. Karena harusnya kan ke tengah gitu ya. Dia konsisten dia ke tengah sehingga dia
tidak tepat. Nah, kemudian ini valid tapi tidak reliable. Jadi dia ada yang keputihnya ya, kemudian ada jadi dia tidak grouping, dia menyebar terlalu diverse gitu ya. Dia valid tapi tidak reliable. Nah, yang valid dan reliable di sini semua tepat dan semua ke tengah semua. Nah, ini yang kita harapkan, dia valid dan reliable gitu. Jadi artinya instrumen itu mengukur apa yang seharusnya diukur dan memang presisi, akurasi dan konsisten. Nah, sekarang level dari reliable ya, level dari reliable itu ada leveling, ada tingkatannya. Ada yang saya katakan tadi, kalau misalkan dalam batas toleransi, kalau misalkan 0,6 itu berarti kan dia dari 10 kali percobaan itu ada 4 kali yang dia tidak presisinya atau tidak konsistennya, itu masih diterima. Nah, sehingga namun akan kalah tingkat reliabilitasnya pada yang nilai yang dari 10 kali percobaan hanya 1 kali misalkan, atau hanya 2 kali dia miss-nya. Nah, ini sama. Contoh misalkan kita ingin mengukur tentang berat badan seseorang. Ya. Kalau kita menggunakan alat ukur hanya berdasarkan dari estimasi atau perkiraan dari si subjeknya, persepsi dia kita tanyakan saja gitu ya. Bu, berapa berat badannya? 70. Dia hanya mengira-ngira. Itu adalah mungkin benar, tapi kemungkinan salahnya besar karena hanya perkiraan saja ya. Itu maka tingkat ininya adalah paling low. Di atasnya adalah dengan estimate on the part of the observer. Jadi estimasi atau perkiraan dari observer, kita yang mau observe-nya. Tentunya kita tidak akan menebak begitu saja. Untuk melihatnya kita melihat dari misalkan dari posturnya, kemudian kita menggunakan timbangan gitu ya. Timbangan, tapi timbangan yang misalkan kita nggak tahu itu valid atau tidaknya. Nah, lebih tinggi lagi betul-betul menggunakan timbangan yang yang klasik lah begitu ya, yang klasik. Kemudian satu lagi yang sudah terkalibrasi, sehingga semakin tinggi, semakin presisi, semakin akurasi, semakin objektif dalam pengukurannya, maka dia akan semakin reliable. Tapi semakin subjektif dan semakin tidak terkalibrasi gitu ya, itu maka akan semakin rendah tingkat reliabilitasnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita meningkatkan reliabilitas? Pertama, harus diperhatikan kualitas dari setiap itemnya. Statementnya harus concise. Concise itu artinya strict to the point, tidak bertele-tele. Jadi ketika kita membuat sebuah instrumen atau kita melakukan transaksi dari sebuah instrumen, jangan menggunakan bahasa-bahasa konotasi. Ya. Hindari sedemikian rupa. Ya. Hindari sebisa mungkin menggunakan bahasa konotasi. Ya, bahasa konotasi itu yang bermakna kiasan itu ya. Strict yang bermakna denotasi, langsung menuju pada poin apa yang mau kita tanyakan. Concise gitu ya. Kemudian homogeneous word. Nah, jadi gunakan kalimat yang serupa, yang sama. Misalkan kita ada 5 item. Item pertama kita menggunakan istilah untuk misalkan untuk tingkat kecemasan itu tingkat kecemasan. Terus yang berikutnya kedua adalah tingkat misalkan menggunakan stres gitu ya. Udah jelas itu berbeda, tapi maksud kita sama misalnya, tapi menggunakan istilah yang berbeda itu dihindarkan, sangat-sangat dihindarkan. Jadi menggunakan istilah-istilah yang sama, yang konsisten istilahnya. Kemudian sampling ya, yang sesuai. Artinya ketika kita mau melakukan uji reliabilitas dan uji validitas itu mesti jumlah sampelnya mesti adekuat. Jadi berapa sih aturannya gitu ya? Berapa jumlah nomor sampel misalnya? Berdasarkan rule of thumb itu adalah kesepakatan atau konsensus bersama gitu ya. Walaupun karena kalau untuk perhitungan real sample size itu ada perhitungan dengan menggunakan G-power analysis ya, yang paling powerful. Nah, tapi tentunya akan menghasilkan sampel size yang besar. Nah, untuk tes reliabilitas atau pilot study atau uji validitas dan reliabilitas, maka itu rule of thumb. Artinya minimal 20 sampel, 15 sampai 20 sampel per variabel. Jadi kalau kita outcome ya per variat, misalkan begini, kita akan mengukur tentang di tingkat kecemasan, kemudian tingkat depresi gitu ya. Nah, ada 2 variabel gitu ya. Nah, maka itu 2 kali 20 berarti 40 sampel minimal. Ya, jadi rule of thumb seperti ini. Minimal
15 sampai 20 kali jumlah variabel apa yang menjadi outcome kita. Yang berikutnya adalah longer assessment less disturbed by chance factors. Artinya semakin kita mengukurnya dengan proses yang memang lebih well prepared, ya, tidak langsung begitu saja, tidak tergesa-gesa. Jadi dapat ini langsung gunakan buat kalimat. Dibandingkan dengan kita menyusun dulu konstruknya, menyusun konsep dulu, kemudian dibuat konstruksinya sesuai, kemudian dilakukan panel expert dulu, ditanyakan kepada ahlinya, kemudian kita review kembali, baru kita uji cobakan. Tentunya akan menghasilkan hasil atau reliabilitas yang lebih baik ketimbang kita langsung membuat tanpa dilakukan content validity seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi tidak melakukan content validity dulu, langsung dari ini kita buat pertanyaan-pertanyaannya yang keingat kita gitu ya. Untuk kecemasan mah yang seingat kita adalah misalnya satu tentang A, tentang B dan C, langsung dicoba. Pasti akan menghasilkan hasil yang lebih rendah reliabilitasnya ketimbang kita betul-betul terstruktur dari mulai konsep dulu, dibuat konstruksinya, baru kita dicobakan. Nah, kemudian developing a scoring plan. Jadi di sini ada rubriknya. Jadi ketika kita menentukan misalkan untuk menentukan ini skalanya menggunakan apa? Ketika dikatakan dia rendah, itu apa indikatornya? Ada rubrik penilaiannya. Itu pastinya akan lebih reliable karena responden yang menjawabnya dia menjadi jelas. Ketika saya memilih A, itu apa sih indikatornya? B, apa indikatornya? Skala 1 itu apa? Skala 2 itu apa? Skala 3 apa? Ketika itu sudah jelas, maka sudah bisa dikatakan dia akan reliable. Dan pastikan validity. Jadi kalau dia tidak valid, besar kemungkinan dia tidak reliable juga. Walaupun bisa saja reliable tapi tidak valid gitu ya. Tapi sangat jarang ya ketika dia tidak valid, maka ya biasanya tidak reliable juga ya. Kecuali kalau memang tadi saya katakan contoh yang anak panah tadi ya. Dia betul-betul semua pertanyaan itu mengarah pada betul-betul diverse, betul-betul sangat berbeda-beda gitu ya. Mungkin saja dia reliable tapi tidak valid semua ya. Tapi pastikan dulu untuk reliability itu valid dulu. Betul-betul instrumen itu struktur kalimatnya mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi kalau untuk mengukur tentang kecemasan ya isi kontennya mesti mengukur tentang kecemasan, jangan variabel yang lain. Oke. Nah, jadi apa bedanya antara reliable dan validity? Reliability adalah how accurate or consistent is the measure. Bagaimana seberapa akurat dan seberapa konsisten sebuah alat ukur itu. Nah, kalau valid itu adalah apakah konsep itu, alat ukur itu berdasarkan konsep yang sesuai untuk mengukur sesuatu yang mau kita ukur atau tidak. Nah, kemudian kalau reliable itu apakah ketika ada dua orang yang berbeda, ketika melihat sebuah pertanyaan, dia memiliki persepsi yang sama atau tidak. Nah, ketika itu berbeda, maka dia tidak reliable. Kalau valid itu adalah intinya apakah mengukur berdasarkan konsep yang sesungguhnya atau tidak. Jangan sampai ini mengukur sesuatu tapi tidak ada dasar teorinya, tidak ada dasar konsepnya dari mana. Nah, kemudian reliable juga adalah apakah seseorang itu ketika dia memberikan pada kondisi yang sama, memberikan jawaban yang sama atau tidak. Di mana kondisi tersebut, misalkan tadi ya perubahan waktu. Sekarang sama besok dikasih instrumen yang sama, orang yang sama, harusnya jawabannya tetap sama. Di mana variabel waktu tidak menjadi variabel atau prediktor yang mempengaruhi variabel tersebut atau outcome tersebut. Itu harusnya jawaban sama. Itu reliable. Nah, kalau valid kaitan sama ini adalah apakah finding yang didapatkan itu bisa merefleksikan dari konsep yang seharusnya, opini, attitude, behavior dari target populasi tersebut atau tidak. Artinya bisa mengukur apa yang mau kita dapatkan, bisa mendapatkan data-data yang sesuai expected outcome kita tadi yang saya katakan. Ada expected outcome. Bisa tidak expected outcome didapatkan. Kalau expected outcome itu atau luar yang diharapkan itu bisa didapatkan dengan menggunakan instrumen tadi, maka instrumen itu adalah valid. Oke, itu saja saya rasa untuk konsep validitas dan reliabilitas. Ada yang ingin tanyakan, Bapak Ibu? Silakan. Mudah ya, ini mah ya. Saya rasa sudah sering dapatkan, tapi mungkin yang sering miss di kita adalah bagaimana cara membuat itu menjadi valid dan reliable, gitu ya.
Nanti mungkin kalau waktunya di pertemuan berikutnya mungkin ya, mungkin saya sambil selipkan tentang bagaimana menggunakan SPSS untuk mengukur validitas dan reliabilitas ya, untuk merefresh saja barangkali Bapak Ibu lupa gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya Pak izin, tadi sebenarnya mau nanya terkait dengan cara perhitungannya yang di SPSS-nya sih Pak. Oh, oke. Ya, saya rasa ini waktunya mesti agak lama ini. Minggu depan lah ya, nanti saya siapkan ya. Jadi nanti intinya sih kalau untuk SPS ini, kalau untuk reliable itu dia kurang alfanya. Nanti kita batas minimal 0,6 ya, dia reliable. Kalau validitas itu kita melihat setiap itemnya valid atau tidak dibandingkan dengan Pearson correlation sesuai dengan tabel Pearson tersebut. Jadi ada masing-masing untuk 20 pertanyaan berapa nilai nilai Pearson correlation-nya. Kemudian kalau 30 berapa gitu ya. Minggu depan ya, karena saya masih ada pertemuan sekali lagi ya. Gitu ada, Kak Pak. Nurdi ya, Kak Nurdiansyah. Pak Iqbal, punten untuk Pak. absensiat gimana Pak? Absensiat? Ya, Oh, nanti dari Bapak oke. ya atau gimana? Ya, saya buka absensiatnya. Itu aja saya rasa ya. Mangga nanti mungkin minggu depan Bapak Ibu boleh disiapkan SPSS-nya ya, di laptopnya udah diinstal, pastikan ya, kita sama-sama praktekkan. Karena minggu depan sebenarnya konsepnya tentang apa Teh Rida ya? Meta analisis Pak. Oke, meta analisis ya, meta analisis sekalian saya selipkan lah nanti, karena di meta analisis juga mungkin kalau waktu cukup juga sampai ke menggunakan RevMan ya, review manager, bagaimana kita menghitung nanti pool analisisnya, termasuk nanti menggunakan SPSS ya sekalian. Berarti waktunya mesti agak panjang itu ya. Jamnya jam berapa? Masih sama, pagi juga harusnya. Ya, jadwalnya Selasa jam 8 Pak. Jam 8 ya, oke. Ya, jam 8 sampai jam 10 ya. Oke, sekalian kalau gitu. Bapak Ibu, kalau begitu untuk minggu depan tolong dipastikan diinstal dulu RevMan, Review Manager. Itu free ya. Free bisa di-download ya, masuk aja ke Google Review Manager ya, dia dari Cochrane, free ya. Nanti ya saya akan kasihkan sharekan sedikit yang basic prinsipal dalam meta analisis ya, basic-basicnya saja, karena kalau itu lumayan lama itu ya untuk mengukur semuanya. Enggak. Ada lagi? Cukup? Kang Inan, kumaha Kang Inan? Pak mau bertanya Pak. Iya silakan Bu Yeti. Kalau misalkan ada nggak sebuah instrumen tidak usah diuji validitas, tapi reliabilitasnya harus diuji gitu Pak? Tidak mesti diuji, sudah valid itu? Ya, seperti halnya tadi dibilang kalau kita ngecek hasil lab atau apa hanya dilihat, jadi itu nggak usah divaliditas ya Pak. Tapi kayak misalkan sebuah tindakan yang harus diobservasi, tetapi persepsi antar setiap orang akan berbeda. Gimana contoh misalkan, saya bingung ya menggambarkannya. Cuman saya pernah dulu waktu S1 diharapkan katanya diuji katanya gitu. Padahal saya hanya mengobservasi dari hasil laboratorium menggunakan lembar kayak pertanyaan-pertanyaan, lalu saya mengerjakannya nggak sendiri gitu, ada teman saya yang membantu untuk mengumpulkan data itu. Nah kata pengujinya itu coba diuji katanya itu, pertanyaan di lembar-lembar pertanyaan yang saya buat itu perlu diuji apakah sama persepsinya antara di kepala saya dengan kepala teman saya gitu, dengan pertanyaan-pertanyaan di lembar itu gitu Pak. Kalau pertanyaannya memang untuk menanyakan persepsi, memang harus diujikan Bu.
Tapi kalau untuk menanyakan hasil lab gitu ya, contoh pertanyaan 1 menanyakan berapa hasil pemeriksaan gula darahnya, terus kedua dan seterusnya, itu tidak perlu ya, karena kan jawabannya itu adalah berdasarkan data faktual, hasil pengukuran objektif gitu ya. Kecuali kalau misalkan itu, tapi kalau misalkan hanya menanyakan yang itu bersifat persepsi yang mungkin berbeda-beda, ya mesti diuji cobakan. Gitu. Dan satu paket ya, validitas dan reliabilitasnya. Jadi kita lihat dulu validitasnya, lalu apakah kalau udah valid, reliable atau tidak. Ya. Berarti instrumen yang dibuat oleh sendiri juga untuk melihat observasi, tetapi itu memunculkan sebuah persepsi seseorang, itu harus diuji gitu ya Pak ya? Betul. Jadi kalau misalkan berpotensi menimbulkan multitafsir dan itu jawabannya adalah persepsi responden, maka harus dicobakan ya, karena itu tadi konstruk yang berbeda ya, kemudian konstruksinya, cara penyusunan konstruksinya, kemudian bahasanya, lalu misalkan kekonsistenan kata yang digunakan itu bisa mempengaruhi. Kecuali kalau kita melakukan kualitatif ya. Kalau uji kualitatif, penelitian kualitatif, ukuran adalah kita sendiri, researcher sendiri sebagai instrumennya. Nah, apakah dilakukan uji validitas? Tetap dilakukan. Seperti apa uji validitasnya? Uji validitas adalah dengan mengukur diri dulu. Jadi makanya kalau kita melakukan uji penelitian kualitatif itu, kita tidak sembarangan langsung melakukan interview saja. Pastikan kita memahami dulu konsepnya, sehingga tahapannya misalkan dilakukan R&D dulu, research development dulu. Ya, kemudian kita lakukan kita undang para expert gitu ya, FGD, untuk memastikan bahwa item-item yang akan kita tanyakan nanti kepada para responden gitu ya, itu sesuai gitu, sehingga ada namanya apakah dengan need assessment ya, kemudian ataukah kita melakukan secara mengundang para pakar melalui FGD tadi, atau dengan R&D, research development, memastikan bahwa si peneliti sebagai alat ukur itu sendiri betul-betul paham tentang konsepnya, sehingga ketika dia menanyakan atau menginterview calon responden itu ya memang betul-betul sesuai, artinya valid dan reliable. Ya Pak, hatur nuhun. Enggak, sami-sami. Pak, boleh bertanya, mohon izin. Ya, silakan Bu Dewi. Itu Pak, tadi kan untuk jenis dari reliable itu ada tes dan retest ya Pak ya. Jadi itu kan beberapa kali kepada responden. Nah, apakah setiap setelah dilakukan itu uji tersebut, misalkan baru sekali langsung dilihat itunya tadi apa sudah reliable atau belum, atau harus berapa kali gitu Pak sampai menemukan yang reliable itu sudah dapat gitu Pak. Oke, ya baik, terima kasih, pertanyaan bagus ya. Jadi tes and retest itu dilakukan ketika kita akan belum di tahap ke uji coba tadi, yang tahap berikutnya untuk inter item construct reliability-nya. Jadi kita mau melihat apakah persepsi seseorang ketika terhadap sebuah struktur kalimat itu memiliki persepsi yang sama atau tidak gitu. Nah, itu dilakukan di tahap internal, artinya di antara peneliti ya, dengan tim gitu, kemudian dengan peer-nya, itu dilakukan, ditanyakan beberapa kali ya, kemudian tidak ada batasan berapa kalinya. Namun ketika kita misalnya sudah yakin itu saturated artinya dia akurat gitu ya, konsisten jawaban dari setiap responden itu secara internal, maka kita lakukanlah mulai uji cobakan kepada sampel yang lebih luas. Nah, kemudian dianalisis, dilakukan dan dilihat nilai kelembapannya berapa. Jadi untuk tes and retest itu masih tahap internal, jadi belum eksternal kan. Reliability itu ada secara internal dan eksternal. Apa sih batasan internal dan eksternal itu? Internal itu adalah antara peneliti sendiri,
kemudian dengan para expert panelnya gitu ya. Jadi yang menguasai, yang memahami tentang konteks tersebut, belum dengan calon respondennya atau target populasinya belum. Gitu, ya. Gitu Bu ya. Terima kasih Pak. Enggak, saya sambil. Ada lagi? Cukup? Oke. Sudah jam 5 juga, jam 5 kurang ya. Ya, hatur nuhun semuanya Bapak Ibu. Mohon untuk minggu depan sudah terinstall SPSS dan juga RefMan-nya kalau memungkinkan ya. Kalau tidak ya nanti mungkin bisa sambil menyimak saja tahapan-tahapannya, step-step bagaimana ya. Tapi alangkah bagusnya kalau sambil diinstal sehingga nanti bisa sambil mengikuti ya ininya tahapan-tahapannya bagaimana. Ya. Itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ini kata perubahan jadwalnya jadi sore. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Baik, Pak. Saya baik-baik saja Pak. Terima kasih Pak. Ya. Itu muka hilang Kang Inan. Ya, saya izin live ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Ya, Mana, Pak? Pak. Pak. Pak.